Halo, gue Kevin Anggara, kembali lagi di channel kedua gue. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang koleksi-koleksi tas yang gue punya. Sebenarnya gue pengen bikin video masing-masing tasnya tuh satu video sendiri. Cuman karena koleksi tas gue cukup banyak, ntar lu lihat aja video ini sampai selesai. Jadi gue bakal nunjukin cepet aja, kasih tahu brandnya apa, mungkin sedikit highlight dari tasnya. Biasanya gue pakai buat ngapain aja. Dan harganya berapa. Tas yang ada di video ini juga ada beberapa yang gue jual. Nanti kalau lu misalkan tertarik, itu bisa DM gue langsung aja di Instagram. Ini gue sekalian jualan ya. Mungkin kalian tahu gue itu punya hobi keyboard. Cuman sebenarnya selain keyboard, hobi gue sesungguhnya itu adalah tas. Gue suka banget sama tas, entah kenapa. Cerita awalnya tuh karena dulu pas sekolah, gue itu nggak punya tas sendiri. Jadi gue selalu dapet hibahan tas dari kakak sepupu gue. Makanya tas gue itu selalu ganti-ganti tergantung tas apa yang lagi dikasih ke gue. Makanya gue selalu punya tas yang berbeda-beda dari dulu. Dan entah kenapa semakin kesini tuh gue jadi kayak, ada tas bagus beli kali, ada tas bagus beli. Ini sekarang jadi banyak banget tas gue yang ada di sini. Dan alasan kenapa gue punya banyak tas ini adalah karena setiap misalkan gue pengen ngapain, itu gue tergantung tujuannya. Misalkan tujuannya A, oh berarti yang tas yang gue pakai itu yang ini. Tujuannya B, berarti tas-tas yang gue bawa itu yang ini. Dan ya pokoknya gitulah. Jadi tas-tas yang gue punya ini brandnya campur-campur, ada yang di internasional, ada yang lokal, dan beberapa ada juga yang dari Kickstarter. Kalau lo tahu platform Kickstarter, itu sebenarnya sebuah website di mana orang-orang bisa pitching idenya, entah itu produk desain, apapun lah. Mungkin kalau lo tahu produk kayak Keychron, Peak Design, Nometic, itu adalah brand-brand yang awalnya lahir dari Kickstarter. Dan beberapa tas yang akan gue bahas ini mungkin ada yang udah nggak dijual, udah nggak diproduksi lagi, dan ada yang mungkin harganya udah tinggi banget sekarang, dan ada yang mungkin sekarang harganya lagi diskon. Jadi langsung disimak saja. Setiap gue bikin video tentang tas dan gue bahas tas, itu biasanya gue ada 4 poin penting yang gue bahas. Itu ada material, desain, comfort, sama value-nya. Cuman kalau semua tas gue yang ada di sini gue bahas itu satu-satu, itu tidak akan muat. Jadi gue akan bener-bener cepet aja. Kita mulai dari tas yang pertama. Tas yang pertama, ini setahu gue dari brand yang namanya Instinct Backpack. Ini adalah Pro Camera Sling Bag 7 liter ukurannya. Dan ini gue beli dari Kickstarter. Harganya tentunya berbeda pas gue back di Kickstarter sama harganya mungkin sekarang kalau lu cek di websitenya. Pas gue beli ini harganya di $98. Ini bahannya Expect. Ini bahannya waterproof, jadi kalau kena air aman. Cuman jangan dipakai lu ceburin gitu. Spesifikasi lebih lengkapnya ini pakai bahan 420D nylon. Terus ini ada bagian zippernya, ini pakai YKK zipper yang Aqua Guard. Ini gue bakal nunjukin cepet aja. Di bagian sini yang depan itu banyak slot-slot kompartemen untuk perintilan-perintilan kamera lo. Ini adalah tas kamera, by the way, sling ya jenisnya. Terus ini bisa dibuka dari sini. Nah, ini kayak ada bagian buat membagi-bagi kompartemennya. Seperti biasa ini tas rata-rata warna oranye. Bagian dalamnya bisa nggak muat buat iPad 11, tapi kalau iPad mini yang 6 inch itu muat. Bagian belakang ada handle. Di bagian bawah ini itu dia ada tambahan strap buat misalkan lu mau bawa tripod, itu bisa digantungin di sini. Bagian yang ini dia bisa nge-secure bagian resletingnya seperti ini bisa dibuka. Terus habis itu misalkan lu gantungin di sini, lu masukin di sini. Terus habis itu lu tutup lagi. Set, biar orang kalau mau buka nggak bisa. Cuman biasa maling kan nggak mungkin begini, diambil tas lu langsung. Yang berikutnya ini adalah dari brand yang ya sudah banyak ya gue koleksi tas-tas dari brand ini. Nanti lu hitung aja dari brand ini aja gue beli berapa tas. Ini tas dari merek Air Travel Kit 2. Ini sebenarnya toiletries buat perintilan-perintilan alat kamar mandi. Jadi langsung gue buka saja. Ini ada ya beberapa. Ini sikat gigi, ada sabun cuci muka, sabun, odol, dan segala macam. Pokoknya bener-bener ya alat-alat buat mandi lah. Ini biasa kalau misalkan gue lagi traveling ya atau nginep kemanapun gue selalu bawa ini. Ini harganya di $49. Bahannya ini sama seperti kebanyakan tas-tas dari Air, 1680D Cordura Ballistic Nylon. Jadi ini bahan yang sangat sangat ikonik banget kalau ini ya udah tasnya Air gitu. Selanjutnya ini dari brandnya Air lagi. Ini adalah Air Tech Folio 16 inch buat laptop, tas laptop sebenarnya. Ini ciri khas tas dari Air. Ada bagian depannya seperti ini, cuma satu sisi doang. Bahannya 1680D Cordura Ballistic Nylon. Ada handle di sini. Terus ada pegangan di bawah sini, jadi lu bisa megangnya begini. Ya, susah praktekinnya sambil duduk. Ininya kompartemennya ada 2. Kompartemen yang paling depan itu buat perintilan-perintilan kayak kabel, mouse, dan segala macemnya.
Bagian yang belakang ini buat laptop gua tentunya. Ini harganya ada di $75. Kita lanjut ke tas berikutnya. Ini sekarang kita udah mulai masuk ke tas sling bag. Ini adalah Alpaca Element Tech Case. Materialnya ini X-Pack, ciri khas X-Pack banget. Seperti ini, kayak ada XX-nya gitu di fabriknya. Terus ini simple banget, straightforward. Ini cuma ada bagian yang paling depan, biasa buat naruh kunci atau masker. Terus yang keren sebenarnya, ini ada masker. Sebenarnya di bagian ini kalau bisa lu zoom, ini dia ada pattern heksagonalnya. Sama seperti kayak tas-tas kamera yang tadi, itu juga awalnya ada seperti itu. Jadi kalau kadang nih, kalau misalkan gue taruh HP di bagian depan, terus gue keluarin, itu di HP gue kan biasa berdebu tuh, screen protectornya itu biasa ada XXXX-nya gitu di layar gue. Bagian dalamnya menurut gue sangat solid. Ini bener-bener buat, ya, lu yang sering bawa mungkin pen, power bank, banyak kabel, dan segala macamnya, ini kompartemennya rapi banget. Cuman terlalu too much kalau menurut gue. Buat gue yang nggak kebanyakan bawa power bank dan kabel gitu, gue nggak begitu bawa banyak, cukup banyak. Dan di sini ada resleting lagi di dalamnya. Oke, cukup ribet ya. Terus bagian resletingnya ini YKK zipper biasa. Terus yang gue nggak suka sebenarnya bagian strap ininya nih. Menurut gue ini sangat bisa apa ya? Nggak konsisten. Jadi kadang lu mau pakai sepanjang ini, terus lagi jalan-jalan lu taruh nih, ini bunyinya berisik banget. Terus habis itu ntar pas lu mau tarik lagi, lu mau bawa lagi, ini panjangnya udah beda. Karena pas kayak gini tuh dia kegeser atau gimana bakal ngaruh sama ininya nih. Tapi ininya udah fit lock, jadi bagus lah, nah aman. Oke, yang berikutnya masih dari brand yang sama, Alpaca. Ini Alpaca Element Tech Case, sama seperti yang tadi. Tapi ini versi mininya dan warna yang grey. Warna greynya surprisingly sangat bagus. Gue suka banget sama warna grey kayak gini. Ini juga sama ya, bagian depan ada pattern hexagon juga. Terus bagian ininya, dalamnya lebih apa ya, lebih gepeng, lebih simpel sebenarnya. Cuman kalau gue bawa power bank sama satu HP tuh kayak udah berasa full banget, karena ini benar-benar sesuai namanya, mini banget. Terus dia ada handle di bagian belakang di sini. Jadi ini sebenarnya bisa lu copot strap ininya, lu bawa begininya doang, itu bisa. Jadi dipegangnya seperti ini. Itu bisa. BTW yang tadi ini harganya di 1.099.000 pas gue beli. Yang ini di 899.000. Nah, ini strapnya gue lebih suka yang simple kayak gini, nggak yang kayak tadi. Itu tadi lebih gede dan lebih berisik. Kalau ini lebih simple dan nggak banyak apa ya, nggak banyak kelipet-lipet lah, nggak ribet pokoknya. Gue suka yang simple seperti ini. Ini bahannya juga X-Pack ya, cuman X-Pack yang warna abu-abu. Entah kenapa gue suka banget sama abu-abu yang ini. Oke, berikutnya dari brand Minal. Ini dari brand New Zealand. Ini Minal crossbody sling bag. Udah pernah gue bahas video lengkapnya. Di sini gue cuma nunjukin aja. Ini sling bag yang sangat simple dan untuk value-nya sendiri nggak begitu ya sesuai lah sama harganya kan. Karena ini untuk ukuran harganya menurut gue cukup mahal. Ini harganya di $129. Itu brandingnya sangat simple. Dan ini terlalu simple sih untuk harganya. Udah pernah gue bahas lebih lengkap ya. Ini kemungkinan bakal gue jual. Lebih lengkapnya tentang tas ini lo bisa cek video gue yang nanti gue taruh di sini. Lanjut ke yang berikutnya. Ini brand yang sudah cukup terkenal di kalangan bag enthusiast. Ini adalah Black Amber Compact. Sesuai namanya, compact. Dan gimana ya gue deskripsin tas ini. Ini materialnya menurut gue sangat bagus. Bagus ya. Cuman gue nggak begitu cocok. Karena jenis bahannya tuh apa ya, aneh gitu kalau buat gue. Ini bahannya Cordura RN66. Jadi ini dari recycled nylon. Ini muat buat iPad 6 mini, buat Kindle juga muat. Terus ini bahannya bener-bener top menurut gue. Cuman entah kenapa gue nggak cocok. Jadi kayaknya ini bakal gue jual. Tuh lihat bagian dalam kompartemennya sangat indah sekali. Kayak ada beginiannya. Bahannya bagus banget lah pokoknya ini. Terus di bagian samping sini nih ada buat naruh pen. Entah kalau lo bawa iPad, ada iPad pencil. Bagian resletingnya juga bagus banget. Ini bisa, lihat, ini bisa gue taruh seperti ini. Terus diginiin biar balik lagi. Kalau ada maling pengen ngebuka, susah, nggak bisa kebuka. Ini salah satu fitur yang bagus. Cuman jadinya tuh apa ya? Ini kayak ngeganggu aja gitu kalau lagi dibawa. Bagian yang paling depan itu magnet. Puas banget. Ini buat HP, biasanya naruh HP. Terus bagian belakang ini. Nah, ini buat taruh iPad muat. Nah, di sini bisa buat taruh kabelnya. Pokoknya ini tasnya bagus banget dah.
Cuman kayaknya gue bakal jual karena nggak cocok di gue. Salah satu yang kurang menurut gue adalah gue nggak begitu suka sama strapnya karena kaku banget. Terus bukan bikin sakit di shoulder ya, di shoulder anjing bahasa gue, bahasa gym banget. Di pundak itu bukan sakit tapi nggak nyaman aja karena ini aneh. Ini apaan ini seperti ini? Ini harganya di $119. Ya, berikutnya ini brand yang sudah sangat besar lah ya hitungannya. Ini Bellroy Venture Sling 6 liter. Ini harganya di 1.925.000. Gue beli second di Tokped, ada yang jual. Kebetulan gue lagi nyari tas ini. Terus daripada gue beli langsung di websitenya, gue cari dulu di Tokped. Terus ada yang jual second, akhirnya kondisi masih bagus. Dia beli terus nggak dipakai, jarang dipakai. Terus akhirnya gue yang beli dan gue pakai. Ini salah satu sling bag favorit gue selain Airday Sling 3 yang nanti akan gue bahas. Bahannya kayak recycled nylon gitu. Bagus, gue suka banget bahannya. Untuk bagian depannya biasa ada buat naruh kunci. Terus ada dua pocket seperti ini, dua mesh tutup. Terus ini bagian sampingnya itu kalau misalkan udah penuh tasnya ini bisa ditarik gitu, dikompres gitu. Yang kerennya adalah ini bisa dibuka dari kiri atau dari kanan. Kalau gue buka dari kiri, ini bisa juga dibuka dari kanan. Nah, bagian dalamnya ini menurut gue yang ini agak aneh karena gue jarang banget bawa kacamata. Ini biasanya buat naruh kacamata. Bagian sampingnya sini, ini ada bisa buat naruh power bank di sini juga bisa. Ada zipper satu. Bagus bahannya, suka banget. Untuk harganya dengan value-nya ini bagus. Desainnya juga sangat minimalis. Ini tersedia banyak pilihan warna. Ini enak dipakai seperti ini dan juga di sling ke dada. Yang gue suka sih bagian ininya sih. Kayak enak aja gitu. Terus ini udah pasti anti air ya. Jadi air nggak bisa masuk lewat sini. Ya, berikutnya dari brand TomTok. Ini adalah TomTok Urban Commute Crossbody Bag, sling bag ya. Ini harganya di 850.000 pas gue beli. Ini kalau lu cari di Tokped banyak banget yang jual. Dan ini adalah menurut gue sling bag yang value-nya paling sesuai dengan harganya. Karena ini harganya menurut gue sangat murah. Pas lah gitu. Tapi ini persis banget kayak Airday Sling 3 yang udah pernah gue bahas. Bagian ininya. Cuman kelihatan kalau untuk ukuran untuk perbandingan materialnya kalau dibandingin sama air ini kalah. Cuman ini bener-bener persis banget. Bedanya dia nggak ada resleting aja di bagian dalamnya. Bahannya ini bisa dibilang lebih murah dibandingkan air. Kalau dipegang lo bakal berasa lah. Bagian eksterior ini mirip brand air, cuman ini versi yang lebih tipis dan nggak begitu mahal, versi lightnya lah. Ini Cordura Ballistic Nylon juga fabriknya, cuman ini gue nggak tahu tipe yang apa. Cuman ya ini kelihatan lah dari zippernya semuanya ini versi yang lebih murah daripada selanjutnya yang akan gue bahas. Ini bisa buat ngompres juga setahu gue. Gue sandingkan dengan ini tas yang berikutnya, Airday Sling 3. Ini benar-benar persis. Ini gue beli lagi BTW. Ini gue udah pernah beli yang ketiga. Yang hitam, warna hitam. Ini kebetulan juga warna hitam, cuman ini tipe yang expect. Jadi di bagian fabriknya bisa lihat ada XX-nya. Ya, ini kita bandingkan side to side ya. Mirip banget, cuman ini versi lebih mahal aja. Ini nggak akan gue bahas lagi karena gue udah bikin videonya. Sempet pernah ngebahas ini juga. Salah satu sling bag favorit gue. Tuh, ini dalamnya lebih berasa lah mahalnya. Bagian belakangnya ada handle, kalau yang ini nggak ada. Cuma, lupa, di bagian yang sini, yang TomTok, dia ada back pocketnya. Jadi biasa naruh HP atau paspor di situ. Begitu juga dengan ini, sama, ada juga. Makanya gue bilang ini versi murahnya lah dari Airday Sling 3. Tapi ada handle-nya. Oke, itu langsung dua. Gue langsung bahas dua tas. Airday Sling 3 ini harganya di $79 di websitenya. Sekarang kita mulai masuk ke tas yang lebih gede. Ini adalah messenger bag. Ya, sling bag juga hitungannya dari brand Orbit Gear. Ini tipenya C201 MK23 Drifter, harganya di 1.298.000. Ini brand lokal Orbit Gear. Gue nggak perlu komentar banyak lagi. Ini bagus banget. Top notch di semua sisi. Ada kompartemen bagian depan. Ini material bagus banget. Material yang biasa dipakai sama, kan kalau air itu udah ballistic nylonnya udah khas banget. Sama kayak si Orbit Gear ini. Kalau Orbit Gear itu bahannya Elecor 580D. Itu udah signature ininya mereka. Bagian yang magnetic buckle-nya ini menurut gue sangat satisfying. Coba. Nih, gue pasang ya. Tuh,
kayak enak banget, ASMR anjing. Bisa dibuka, terus bagian samping kiri kanannya ini ada sleeve ya. Jadi gue bisa kayak hoodie gitu, masukin dua tangan gue. Terus dia ada bagian di sini, tengahnya apa ya ini? Ada voucher. Ini biasa gue buat bawa laptop kalau lagi males megang yang laptop bag biasa. Ini bahannya bagus, top notch. Dan setahu gue Orbit Gear itu kalau bikin tas itu produksinya handmade semua. Dan apa ya, kayak bener-bener satu-satu gitu dibikinnya. Nggak yang langsung banyak gitu. Ya nggak tahu ya, koreksi kalau gue salah. Bagian belakangnya ada ini lagi, sleeve lagi. Dan ini slingnya keren banget lah bagian ininya. Nah, mungkin namanya ADV sling kalau istilahnya Orbit Gear. Jadi nanti bakal gue tunjukin pas dipakai itu seperti apa. Jadi ini kayak techwear gitu lah. Nih kalau lo nyari messenger bag ini bagus banget. Nah kalau yang berikutnya ini gue dikirimin dari Pressplay. Mungkin kalian tahu Pressplay, brand yang bikin keycap sama keyboard itu. Ini mereka bikin tas keyboard namanya Kinetic, harganya di 439.000. Gue nggak tahu ini bahannya jenis apa, cuman gue udah pernah bawa keyboard gue dengan tas ini dan oke aja menurut gue. Ini ada padded foamnya, jadi kita bisa nyesuaiin dengan ukuran keyboard yang dibawa. Ada sleeve Pressplay di sini, dari keyboard yang kecil 60% mungkin sampai keyboard full size. Tahu gue harusnya bisa. Gue waktu itu bawa keyboard gue yang 75%. Bahannya oke lah untuk harganya. Nggak cuma dikirimin Kinetic tas keyboard ini, gue juga dikirimin tas yang lain. Mereka juga bikin everyday carry bag gitu. Sling bag sama tag pouch. Ya, ini termasuk ya. Ini nggak dihitung ya. Nah, ini ada tag pouchnya dulu. Ada handle di sini. Bahannya X-Pack ya. X-Pack X21 dari mereka. Kalau untuk yang tag pouch harganya di 419.000. Kalau untuk yang sling itu harganya di 429.000. Ini harga dari website mereka ya. Buat tag pouch seperti biasa ada pegangan di sini. Jadi bisa dipegang seperti ini. Bagian depan. Ini bahannya gua nggak tahu ini apa. Cuman menurut gua pas dipegang feel-nya ini enteng. Cuman sangat berasa kopong kalau menurut gue ya. Ini ada handle juga di sini. Ini buat organize perintilan-perintilan kayak casan ya kalau misalkan lagi traveling. Cuman ya ini sudah udah fungsional lah, sesuai dengan fungsinya lah. Ini bisa naruh iPad mungkin di sini. Cuman yang gue sayangkan, yang gue bingung kenapa bagian zippernya di depan ya. Harusnya kan biasa rata-rata di belakang kalau tag pouch gitu. Ya, ini preferensi gue aja. Ini buat yang tag pouch. Ini buat yang sling bag, bahannya sama persis, harusnya sama persis. Kayak mungkin ini kalau slingnya dicopot, nah bedanya ini slingnya udah dijahit ke dalam aja. Ini kita lihat dalamnya sama. Cuman bagian yang di sini itu dia 2 kompartemen 2 mesh gini dan nggak ada resleting di dalamnya. Harus kebalik nih harusnya. Entah kenapa kayak berasa kopong aja gitu. Kayak kalau dipegang ya sesuai lah sama harga dan value yang ditawarkan. Slingnya sudah fit lock. Ininya, gue demen. Cuman gue bukan fans strap yang ada seperti ini. Gue udah pernah punya tas Airday Sling 2, itu bagian strapnya yang belakang seperti ini, jadi ganggu gitu kalau dipakai. Terima kasih BTW Pressplay. Semoga nanti kedepannya kalau bikin bisa lebih mantep lagi ya. Ini bahannya tapi udah X-Pack sih, mirip sama X-Pack yang coba ya gue bandingin. Bahannya mirip sama X-Pack ini. Secara display, secara kasat mata gitu. Cuman yang ini tuh lebih tebel gitu. Kedengeran kan dari bunyinya kayak ini lebih padat, sedangkan ini lebih nggak padat dan lebih nggak rapat, lebih jaring-jaring ininya. Oke, kita sudah ada tadi total udah 12 dan itu baru tas-tas perintilan, laptop sama ya tas-tas messenger gitu. Sekarang kita masuk ke backpack. Ini yang utamanya. Kita mulai dari ini adalah tas favorit gua. Sayangnya sudah tidak diproduksi. Ini Breaker One Bags dari Kickstarter. Gua nge-back project ini dari dia masih pitching gitu. Ini ukurannya 38 liter, jadi muat cukup banyak. Dan harganya di $179. Jadi value to price-nya tuh menurut gue sangat bagus. Dan
Udah, gue suka banget sama tas ini, bahannya bagus. Bahannya ini di 840D nylon outer, ini dengan PU coating, terus zippernya YKK, dan ini sudah water resistant. Nah, gue pernah ke Jepang 2 minggu backpackeran pakai tas ini, dan ini muat semuanya. Kayak kita lihat bagian ininya, ini bagus banget material dalamnya. Terus yang keren adalah ini kan dia ada magnet gitu. Sini. Tuh, bunyinya enak banget ya. Buka dulu. Terus brandingnya tuh menurut gue sangat subtle di bagian sini nih. Breaker. Gokil. Terus bagian yang ini dibukanya tuh keren kayak gini. Jadi kayak set. Nah, dia ada ya ini logonya sih sebenarnya, kayak burung gitu. Ini biasa gue taruh buat jaket atau celana. Nah, bagian yang sini biasa gue pakai buat baju-baju kotor. Ini bisa buat gantungin ya apalah yang lu suka. Bagian sini masih ada ininya. Dan yang keren adalah bagian ini. Ini ada seperti buckle gitu, magnet juga. Kalau dibuka, ini roll top gitu ke dalam. Dan dia, ya gimana ya kasih liatnya. Pokoknya muat 38 liter dah. Ini ke dalam, gede banget. Ini ada handle di bagian samping. Ini bisa buat gantungin karabiner. Dan kenapa tas favorit? Karena dia ada hidden ini juga di sini. Bisa buat naro pasport mungkin. Ini kiri kanan di bagian sini juga ada. Pas lagi dipakai itu nggak begitu bikin cepet capek. Berikutnya ini Orbit Gear R113 The Wind Talker. Udah pernah gue bahas videonya di sini, nanti gue tunjukin aja. Yang ini nggak begitu kepake di gue, jadi bakal gue jual karena nggak begitu sesuai sama kebutuhan gue. Bisa langsung cek aja nanti videonya kalau mau nonton lebih lengkap. Jadi ini langsung kita skip saja, kita next ke tas berikutnya dari Orbit Gear juga. Nah, ini versi simpelnya. Ya, ini Orbit Gear C101 MK23, harganya di 998.000. Nah, kalau ini gue custom velcro ke logo Tenjin. Ini ya, bahannya Elekor 580D, udah ciri khasnya dari Orbit Gear banget. Dia ada pocket di sini, samping, terus ini cara bukanya seperti ini. Bisa dibuka kayak gini. Cara tradisional, atau sebenarnya ini ada zipper di sini. Jadi atau bisa dibuka dari samping. Tuh, bagian dalamnya. Nggak bisa gue tunjukin lama-lama banget karena durasi. Tentunya kalau tas backpack ada bagian buat laptop. Kalau ini kebetulan ada di samping sini. Ini sangat enak dan nyaman, dan untuk ukuran harganya, value to price-nya menurut gue ini tas yang sangat worth it. Kalau mungkin lo tahu brand Orbit Gear terus ngeliat, oh ini tasnya mahal-mahal. Cuman kalau yang ini menurut gue ini bisa jadi apa ya, entry, bisa jadi starternya kalau lu pengen ngoleksi tas dari Orbit Gear. Nih gue rekomendasikan karena gue pakai juga sehari-hari. Oke, berikutnya ini adalah dari brand Boundary atau Boundary Supply. Ini udah kotor banget. Ini gue pakai pas zaman gue magang commute dari Gading Serpong ke Jakarta Selatan. Gue selalu pakai tas ini. Ini gue back di Kickstarter dari harganya $100 doang. Sekarang harganya mungkin 3 juta. Cuman ini udah gua nggak pakai. Kayaknya gue jual juga yang ini. Ini bahannya ya bagus banget. Sangat banyak pocket-pocket yang tidak apa ya. Sangat banyak hal-hal tuh. Banyak hidden pocketnya. Terus bagian ininya itu magnet juga. Tuh. Gila, ini kotor pemakaian banget nih, battle, bekas luka. Ada slip di sini, ini cara bukanya agak unik. Ya, bagian kompartemen dalamnya nggak begitu bisa kelihatan. Mungkin lebih detailnya bisa langsung nonton videonya mereka di YouTube atau di web page-nya mereka. Bagian buat laptopnya, oh ini cara bukanya. Ternyata seperti ini, gue udah lupa. Oke, ini kita buka. Dia seperti ini dalamnya. Oh, ya ini agak nggak jelas bagian yang sini. Buat naruh headset biasanya bagian ini nih keren nih. Buat taruh power bank, iPad, laptop, itu di sini semuanya. Magnet, gokil. Nah, terus nih kalau lihat di bagian sini itu ada kayak kompartemen apa ini? Itu adalah buat masukin sepatu dari bawah. Sistemnya gini. Ya, jadi lu bisa masukin sepatu. Ini benar-benar tas sehari-hari sih.
Ini harganya di $100 pas gue beli ukuran 22 liter. Cuman sekarang kalau lu cek websitenya harganya udah 3 juta, 4 juta. Kalau mau beli mending sama gue aja. Oke, berikutnya Air Travel Pack 3. Ini tas buat traveling juga. Ini biasa kalau gue pergi 3 sampai seminggu lah. Ini gue bisa pakai tas ini doang. Ciri khas Air ya. Bahannya Cordura Ballistic Nylon-nya. Pokoknya ini tas yang sangat solid banget lah. Banyak banget kompartemennya. Jadi lu nggak akan kehabisan ruang untuk menyimpan barang-barang lu. Bagian kompartemen utamanya sangat besar seperti ini. Dan untung warnanya bagus, warna abu-abu bukan warna oranye. Biasa tas warna oranye. Ini buat naruh celana dalam biasanya. Terus bagian samping sini tuh ada hidden pocketnya lagi. Buat naruh apapun, iPad, buku. Ya sistemnya bisa seperti ini. Tas ini ukurannya 28 liter. Harganya di $229. Cuman ini kayaknya gua nggak pakai lagi. Next kita lanjut ke adiknya. Ya ini adalah adiknya. Ini Air Tech Pack yang 2. Gue pernah punya Tech Pack yang 1, punya Day Pack yang 1, 2. Ini udah banyak juga yang gue jual. Ini yang masih ada di gua. Bahannya sama. Ini bahan yang ini branding Air banget kayak gini, minimalis. Udah pernah gue bahas di video gue yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti gue tunjukin aja. Ini ukurannya 17 liter di harga $210. Jadi beda tipis, cuman untuk keperluan yang berbeda. Oke, ini Samsonite. Ya mungkin lo tau brand Samsonite itu brand yang produksi koper gitu. Dengar Samsonite mungkin lo taunya koper, cuman ini versi yang Samsonite Red. Samsonite Red itu buat lini produk yang backpack seperti ini. Kalau yang punya gua ini gua beli tahun 2020 kalau nggak salah. Harganya waktu itu kayak sekitar 1.800.000. Ini adalah Samsonite Arvern namanya. Cuman kayaknya sekarang kalau lo mau nyari udah susah. Makanya lo kalau mau beli yang ini aja. Masih bagus banget karena jarang gua pakai. Ini tas bener-bener tas sehari-hari aja. Bagus, zipper gini. Ini masih min banget ya kondisinya. Kalau mau check out bisa di keranjang kuning ya. Bagian dalamnya nggak banyak basa-basi, langsung ya gitu aja gitu buat langsung naruh barang. Ini bahan tasnya nilon sama polyester. Udah nggak banyak ini sih, nggak banyak gimmick sih tasnya. Tapi yang satu yang kurang itu adalah nggak ada tempat botol minum. Ini tas Uniqlo backpack yang bahannya Cordura. Gue nggak tahu ini tipe yang apa. Gue beli di Jepang waktu itu. Gue lagi keluar terus gue nggak bawa tas, jadi tasnya gue tinggal di Airbnb. Jadi gue beli banyak barang waktu itu, kebetulan lagi beli apa gue lupa. Terus butuh sesuatu buat naruh barang-barangnya, akhirnya gue beli tas Uniqlo aja. Ini tas yang sangat simple ya tuh, ini udah menguning ininya. Kimi no Nawa gantungan kunci. Ini beli di Jepang juga kebetulan. Ini bersejarah sekali, tasnya sudah kotor dan benar-benar simple aja sih tas Uniqlo. Kalau gue mah simple orang itu ada tasnya, nah ini gue mah simple tasnya. Oke, tas terakhir. Betul sekali, ini adalah brand Air lagi. Ini adalah Air Gym Duffel 3. Gue belum pernah punya duffel bag sebelumnya, dan duffel bag pertama gue itu ini. Ini ukurannya 24,1 liter dan untuk harganya sendiri $169. Ini biasa gue pakai kalau misalkan lagi keluar-keluar kota. Kayak sekarang ini gue lagi banyak keluar kota, kayak buat ngisi talkshow atau seminar. Biasa gue bawa tas ini. Ini masih ada baju-baju gue di dalamnya. Karena ini tas yang on the go lah. Ada di sini biasa gue buat botol minum. Di bagian belakang ini gue biasa buat barang-barang yang flat kayak dompet. Dan udah sih, simple aja sih tasnya. Tuh, ini branding Air, ada seperti ini, membelah bagian tengah. Cuman ini dua sisi, nggak kayak yang bagian tas laptopnya. Sama kan, seperti yang gue bilang, membelah gitu. Ya, 1680D ballistic nylon yang ciri khas Air banget. Saya rasa segitu saja, karena saya sudah capek juga membahas tas yang cukup banyak seperti ini. Lihat, gue tumpuk ya tas-tas gue. Anjing, jadi gunung bang. Enggak kok, ini hobi doang kok. Dah, mau tas lo mau? Nah, yang kamerain hari ini, gue bayarnya pakai apa? Betul sekali, pakai tas yang gue beli di Jepang. Ini adalah tas kamera yang gue beli di Jepang. Gue lupa brandnya apa. Jadi pas gue ngeliat, anjing ini bagus banget nih tasnya, kayak slick gitu desainnya. Gue beli. Itu kayak harganya sekitar 10.000 sampai 20.000 yen. Ini tas kamera gitu. Salah satu tas favorit gue, cuman karena tas gue udah kebanyakan dan kayaknya gue harus hibain satu-satu atau gue jual juga. Jadi ini gue kasih ke Nana. Ini tasnya, ya tidak usah diinin tunjukin aja berapa tuh total tas gue. Ya segitu saja. Sepertinya koleksi tas gue ada 20-an dan enggak kok, ini hobi doang kok. Agak berseberangan dengan jalan hidup gue yang minimalis ya. Tapi enggak, ini minimalis kok sebenarnya. Minimalisnya dalam arti ketika gue
harus bepergian untuk tujuan tertentu, gue tahu tas yang pengen gue pakai itu yang mana. Jadi ya gitulah. Dan baru kemarin gue pesen tas sling bag baru dan hari ini bakal nyampe. Cuman kayaknya belum nyampe pas video ini gue syuting, jadi tasnya masih dalam perjalanan. Jadi gue nggak tahu total tas yang gue punya sekarang ada berapa. Cuman ya begitu aja. Di video ini gue cuma nunjukin koleksi-koleksi tas yang gue punya. Sekian video tentang tas gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.